Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia dan giat melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan kesejahteraan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu honorer, yang sifatnya ini adalah hak kesamaan Bapak Ibu honorer dengan para PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan yang segera akan dicairkan pemerintah di bulan ke depan ini. Nah, informasi terbaru disampaikan bahwa tenaga honorer di instansi pemerintah akan dapat gaji ke-13 dari Sri Mulyani, asalkan wajib memenuhi 4 syarat ini. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, suatu hal yang perlu kita ketahui bersama, apakah benar memang bahwa para honorer mendapatkan gaji ke-13. Bahkan disampaikan honorer mendapatkan THR. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak informasi berikut sampai selesai, supaya semua informasi nantinya ya bisa jelas adanya ya. Jadi untuk itu ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Nah, sebagaimana topik pembicaraan bahwa para honorer akan mendapatkan gaji ke-13 bahkan THR di tahun 2024 tahun ini yang segera akan dicairkan pada bulan ke depan ini, maka itu adalah benar adanya, itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024, yaitu tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Pada topik ini Bapak Ibu memang belum dimuat honorer, tetapi ini bisa kita lihat pada pasal 15 Bapak Ibu ya. Jadi di sini nantinya ada kejelasan di sini. Maaf Bapak Ibu, ini di pasal 4 ya. Bisa kita dapatkan di pasal 4 bahwa para honorer akan mendapatkan tunjangan gaji ke-13. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu ya, peraturan pemerintah yang mengatur tentang hal tersebut, bahwa Bapak Ibu honorer berhak mendapatkan gaji ke-13 dari pemerintah. Nah, jadi di sini disampaikan ini di pasal 4 Bapak Ibu ya. Di pasal 4 ya, pegawai non pegawai aparatur sipil negara. Dalam arti pegawai honorer atau non ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf J harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi di pasal 3 itu sudah diatur pada huruf J bahwa honorer itu akan mendapatkan tunjangan gaji ke-13. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ini ada aturannya ya. Apa saja syaratnya? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja. Itu poin B pasal 4. Kemudian poin C-nya, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini artinya Bapak Ibu, pendanaan atau penggajian daripada honorernya itu berasal dari APBN maupun APBD. Kemudian D, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa dalam hal pegawai non-pegawai aparatur sipil negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 tahun. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 dapat diberikan apabila. Nah, poin A-nya telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Atau B, telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu jelas Bapak Ibu ya. Pasal 4 ya. Peraturan Pemerintah Nomor 14 2024 pasal 4 ayat 2. Jadi ini juga sudah dijelaskan di sini. Kemudian ayat 3 dari pasal 4 tersebut yaitu lembaga non-struktural yang pimpinan, anggota, dan pegawai, non-pegawai aparatur sipil negara dalam arti non-PNS dan P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf F dan huruf C diberikan tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi mengenai gaji ke-13 dan tunjangan hari raya para honorer itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Yaitu telah dituangkan pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 di pasal 4 ya. Di pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Di mana ayat 1-nya itu terdiri dari 4 poin, kemudian ayat 2-nya itu terdiri dari 2 poin dan ayat 3 itu sekedar penjelasan dari poin sebelumnya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Selamat buat Bapak Ibu honorer yang mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.